Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas tentang bagaimana cara mendesain poros, ya, sebuah poros yang sederhana dengan beban fatigue atau beban lelah. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada sebuah poros yang cukup sederhana, ya, di mana di sini ada beban sebesar F yaitu 1,2 kg dan juga memiliki daya sebesar 0,3 kW atau setara dengan 300 watt dengan putaran omega sebesar 1500 rpm. Baik, langkah-langkahnya ya terlebih dahulu kita mulai dengan menghitung daya rencana, ya, atau daya yang akan kita gunakan dalam mendesain. Itu di sini ada PD sama dengan FC per P. Nah, FC itu adalah faktor-faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan. Nah, di sini ada 3 item yang dipilih, ya, yang ada pilihannya. Lalu saya memilih daya rata-rata yang diperlukan dengan rentang dari 1,2 sampai 2. Nah, di sini saya memilih 1,2 untuk angka yang paling kecil. Nah, lalu diperoleh daya rencananya sebesar 360 watt. Selanjutnya kita menghitung torsi, ya, menghitung torsi dengan rumus T sama dengan PD per omega. Nah, di mana kita sudah memperoleh data-data ini, lalu yang 1500 rpm kita ubah menjadi radian per second dengan cara mengkalikan pi per 30. Lalu diperoleh 2,29 Newton meter. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis dinamik, ya. Kalau tadi kita menghitung beban yang terjadi, analisis gaya-gaya, lalu kita masuk ke beban dinamiknya seperti ini. Oke, yang pertama kita menghitung faktor konsentrasi tegangan, ya. Faktor konsentrasi tegangan yaitu KF dan KFS. Oke. Nah, di sini saya perlu mengasumsikan, ya, karena kita mendesain, kita tidak tahu geometri dari poros itu seperti apa, ya. Nah, jadi kan tidak tahu, kita belum tahu geometri dari poros. Nah, di sini ada gambar A15-7 dengan beban aksial, ya, yang ditarik atau ditekan sama aja, ya. Di sini ada D kecil, ada D besar, dan ada fillet R kecil. Nah, di sini saya mengasumsikan D per D atau rasio dari poros itu 1,1. Nah, kenapa? Nah, di sini kan ada garis kurva, ya, D per D 1,5, 1,1 dan seterusnya. Nah, saya memilih 1,1. Nah, itu kita boleh mengasumsikan seperti itu. Lalu R per D, nah, kita juga asumsikan yaitu 0,1. Nah, lalu saya mengasumsikan lagi atau saya ya melakukan tebakan awal, ya. Kita boleh melakukan tebakan awal yang di tahap desain ini dengan D sama dengan 10 mm. Nah, artinya kita punya 0,1 R per D, kita tarik garis ke atas sampai ke kurva 1,1 yang ini. Lalu kita tarik ke kiri, kita peroleh KT sebesar 1,6. Nah, lalu kita juga menghitung atau menarik kurva dari notch sensitivity Q, ya, yang ini. Nah, di sini saya juga mengasumsikan material yang digunakan itu adalah IC 1030, ya, dengan SUT 521 megapascal. Nah, ini saya peroleh di tabel. Nah, nanti saya tunjukkan tabelnya yang mana. Oke, di sini ada yang horizontal, ya, itu ada notch radius, ya, yang bawah ini dalam satuan inci, yang atas ini adalah satuan mili, ya. Saya gunakan satuan mili. Nah, di sini 1, kenapa 1? Karena kalau R per D-nya 0,1 dan D-nya adalah 10, berarti R-nya kan 0,1 dikali 10 kan, berarti 1 mili. Nah, maka ini yang kita gunakan sebagai R, ya. Lalu, nah, karena materialnya adalah 521 atau 0,5 GPa, nah, maka yang mendekati dari kurva ini itu adalah ini, ya,
kan dari 1,4 GPa yang paling atas sampai yang paling bawah 0,4 GPa. Artinya yang mendekati 0,4 GPa ya, dengan 521 MPa. Oke, lalu kita tarik dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, maka diperoleh Q-nya 0,65. Oke, dengan data tersebut kita bisa masukkan ke rumus KF sama dengan 1 ditambah Q dalam kurung KF-1. Maka diperoleh KF sebesar 1,39. Oke, dengan cara yang sama, ya ini ada gambar A15-8 dengan sebuah poros dengan beban torsi atau puntir ya. Nah, di sini juga saya memilih D per D-nya kan 1,1 ya tadi di atas ini ya. 1,1 yang ini, D per D, lalu R per D-nya 0,1. Oke, maka dengan gampang diperoleh 1,2. Lalu sama juga nih gambar yang 621 ya. Kita nyari node sensitivity atau Q shear ya, 0,7 diperoleh. Nah, maka kita bisa masukkan rumus KFS sama dengan 1 plus QS ditambah dalam kurung KTS dikurang 1, diperoleh KFS sebesar 1,14. Oke, itu sudah selesai tentang bagaimana cara menghitung faktor konsentrasi tegangan ya. Selanjutnya kita masuk ke beban dinamik ya. Nah, di sini saya mengasumsikan beban dinamiknya itu adalah repeated stress ya. Repeated stress itu dia berulang ya, dimana dia dari 0 bebannya, habis itu dia maksimum ketika nyala gitu, dia maksimum gitu ya, terus dia 0 lagi gitu, nah dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini untuk mendapatkan rumusnya kita perlu menghitung yang namanya FM ya, gaya min ya, atau gaya rata-rata, yaitu Fmax ditambah Fmin bagi 2. Lalu FA ini adalah gaya alternating ya, atau beban alternating, yaitu Fmax min dikurangi Fmin dibagi 2 ya. Nah, dimana FM-nya ini adalah ini ya, 11,7, itu dari 1,2 kg yang kita sudah ubah menjadi dikali 9,81, hasilnya 11,77. F-minnya 0 ya, tidak ada F-min. Ya udah, berarti kita peroleh F-minnya itu atau gaya rata-ratanya itu sebesar 5,88 Newton, dan juga FA-nya sama ya, ternyata harganya sama 5,88. Lalu untuk torsi juga sama seperti itu, torsi maksimum ditambah torsi minimum dibagi 2. Nah, ternyata harga TM dan TA itu sama sebesar 1145 Newton milimeter. Nah, untuk mendapatkan atau untuk menghitung tegangan akibat beban dinamik di atas, nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu rumus 655 dan 656. Nah, di sini ada sigma A aksen yang artinya tegangan alternating ya, karena bebannya adalah kombinasi ya. Ada beban akibat torsi dan ada beban akibat gaya aksial. Nah, di sini tidak ada gaya, tidak ada momen atau tidak ada bending, maka di sini kita bisa buat 0 ya, buat 0, tidak ada bending. Nah, lalu di sini juga sama rumusnya, ada sigma M aksen atau tegangan rata-rata yang digunakan pada persamaan 656. Oke, langsung saja, ini cuman masukkan angka yang sudah kita dapatkan di atas. Ya, di sini karena di 0, ini 0 juga ya, maka sigma A aksen 1,39 itu ini ya, yang kita sudah hitung di atas sebelumnya. Lalu ini adalah 4 dikali FA ya, 4 dikali FA dikali 0,85 pi D kuadrat. Nah, ini kan sigma aksialnya kan rumusnya dari ini ya, FA per A ya. FA per A itu kan 4 dikali FA dibagi pi D kuadrat ya. Asalnya dari situ ya, ini. Yang ini ya. Itu tuh adalah sigma aksial yang ini. Oke, 0,85-nya dari sini. Nah, lalu
dikuadratkan, jangan lupa ditambah 3 dikali KFS yang ini ya. KFS nya kita peroleh 1,14 yang di atas yang sudah kita hitung. Nah ini tau A nya ini adalah 16 TA pi D pangkat 3 ya. Nah nanti harga ini sama ya, dari asalnya dari rumus tau ya, yang paling sederhana ya kan, dari akibat puntir ya, tau sama dengan TC per J ya. Nah ini kalau disederhanakan lagi jadi 16T per PD pangkat 3. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Oke, lalu masukkan ya, jangan lupa dipangkatkan setengah. Sama ya, ini juga sigma M. Nah ternyata sigma A dan sigma M itu angkanya sama semua ya. Jadi ini nanti bisa kita hitung. Nah, karena persamaan di atas adalah polinomial order 3 ya, polinomial order 3, maka sulit menyelesaikannya dengan hitung-hitungan biasa ya, hitungan manual gitu ya, dengan mencari akar-akar persamaannya. Nanti itu perlu dilakukan tebakan awal pada diameter dan juga beberapa iterasi. Nah, nanti kita coba-coba aja gitu ya. Misalnya tebakan awal kita 10 diameternya gitu ya. Nah, ini misal diameternya itu 10, kita masukkan ke rumus yang ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah maka sigma M aksen dan sigma A aksen menjadi ini, kita peroleh angkanya sebesar 11,52 MPa ya, sama. Nah setelah itu kita masuk ke pemilihan material poros. Nah ini ya, pemilihan material poros sebenarnya di atas sudah kita beritahu ya, IC 1030 yang dinormalisasi. Nah, ini ada di tabel A21 ya. Nah, ini IC nomor 1030, treatmentnya normalisasi ya. Kita ambil cuman data ininya aja ya. Kekuatan maksimumnya yaitu 521 MPa. Nah, kita yang kolom yang lain ini kita abaikan saja. Nah, habis kita memilih material, kita menghitung batas endurance ya, batas endurance atau endurance limit. Itu rumusnya ini yang ada di persamaan 618 ya, SE sama dengan KA kali KB kali C dan seterusnya, dimana KA-nya itu adalah surface condition modification factor, KB-nya adalah size modification factor dan seterusnya. Nah, sini langsung saja kita cari dulu SUT ya. SUT tidak kita cari, maksudnya SUT sudah kita peroleh. Lalu aksen E kita cari ya, di mana aksen E itu rumusnya adalah setengah dari SUT. Ya, setengah dari SUT diperoleh 260 MPa. Lalu KA, nah KA itu adalah rumusnya A dikali SUT pangkat B ya. A-nya itu adalah ini dari tabel 62 ya. Di sini saya memilih surface finish-nya yaitu dengan permesinan ya. Ya artinya tidak di ground, tidak di hot roll atau tidak di forging gitu ya. Nah, di sini saya peroleh SUT faktor A-nya sebesar 4,51 dan B-nya adalah minus 0,265. Nah, ini ya. Lalu kita masukkan, maka diperoleh KA-nya sebesar 0,859. Lalu KB, nah kita cari KB. KB-nya adalah rumusnya ini D per 7,62 pangkat 0 minus 0,107. Nah, D-nya kita masukkan 10 ya. Diperoleh KB-nya sebesar 971. Nah, rumus KB ini berlaku, dia ada banyak macam rumusnya ya. Cuman saya ngambilnya yang satu aja, yaitu dari kisaran D 2,79 sampai 51 mm. Oke, nah lalu ada KC, KD, KE, dan KF. Nah itu karena data-datanya tidak ada, kita bisa mengasumsikan dia satu gitu ya. Oke, nah lalu kita masukkan ke SE ya, rumusnya ini yang tadi yang di formula 618 ya ini. Oke, rumusnya itu maka diperoleh SE-nya sebesar nih
217,46 mpa. Nah, setelah kita mendapatkan endurance limit, kita bisa menghitung fatigue factor ya berdasarkan kriteria dari modified Goodman ya. Di sini rumusnya ada 1/NF sama dengan sigma A aksen per SE ditambah sigma M aksen per SUT. Nah, kita tinggal masukkan harga-harganya tadi yang kita peroleh ya. Maka diperoleh 0,075. Ingat ya, ini baru 1/NF. Berarti kalau NF tinggal dibalik aja ya, 1/0,075 diperoleh 13,31. Nah, ini dengan memiliki tebakan awal poros sebesar 10 mili, ternyata fatigue faktornya itu besar sekali ya, sebesar 13,31. Nah, ini artinya bagus, tapi menurut saya ini over design ya, karena safety faktornya atau fatigue faktornya itu sebesar 13,31. Nah, bagaimana cara kita mengurangi 13,3,1 ini menjadi ya paling kisaran 1,5 lah NF-nya gitu ya. Maka kita bisa lakukan iterasi pada diameter poros hingga fatigue faktor NF menjadi 1,5. Nah, sehingga diperoleh ya diameter poros minimal 4,9. Nah, ini saya sudah hitung ya, sudah melakukan iterasi gitu ya. Saya iterasi pakai Excel gitu. Saya masukkan ternyata diameter yang minimal supaya NF-nya 1,5 itu adalah 4,9. Nah, tinggal kita hitung kembali aja. Kita hitung kembali fatigue faktor. Nah, di sini ada perubahan ya. Yang awalnya sigma aksennya itu adalah 11,52 ya, menjadi 97,94. Nah, artinya kan sigma yang terjadi itu lebih besar dari yang sebelumnya ya. Ya karena diameter porosnya kecil. Jadi wajar sigma yang terjadinya lebih besar gitu ya. Nah, ini diperoleh 1/NF-nya sebesar 0,63 ya. Nah, jadi kita peroleh NF-nya itu 1/0,63 yaitu 1,56. Oke, kira-kira begitu cara mendesain sebuah poros ya, atau mencari diameter poros dengan beban fatigue. Oke, terima kasih.